Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pria berusia 46 tahun bernama Enu Nugraha menjadi perbincangan di media sosial dan viral. Ia dikabarkan merupakan alumni ITB Angkatan 97, namun saat ini kondisinya memprihatinkan karena menggelandang di jalanan. Dulu punya pacar? Enggak. Hah? Ayah. Ayah? Sana Mina? Enu Nugraha kini menjadi sorotan di media sosial. Pasalnya, pria berusia 46 tahun ini lulusan Teknik Kelautan ITB dengan IPK 2,97 kini hidup menggelandang di jalanan. Enu Nugraha pertama kali ditemukan dalam keadaan lemas dengan penampilan lusuh di pinggir jalan oleh pemilik YouTuber Sinau Hurip, Sukaryo Adi Putra. Dulu punya pacar? Enggak. Hah? Ayah. Ayah? Sana Mina? Sri. Hah? Sri. Sri siapa? Sri enggak. Sri Endah. Oh, punya. Oh, almarhum. Jadi kamu gila itu ditinggal pacarmu gitu? Enggak. Hah? ITB? Oh, Lulus dari ITB? lulus. Lulus? Mana? Oh, Hah? lulus. IPK berapa? 2,87. 2,87, 2,97 IPK-nya. Pria kelahiran 11 November 1997 itu mengatakan dirinya merupakan lulusan Teknik Kelautan ITB Angkatan 1997. Sebelum kuliah di ITB, Enu sempat kuliah di Universitas Padjadjaran, namun hanya setahun. Jumberung, Bandung. Iya. Selepas lulus dari ITB, Enu pernah bekerja di perusahaan asal Cina bagian perancangan. Namun hidupnya seketika berubah ketika wanita yang sangat dia cintai meninggal dunia. Ke situ sebentar yuk. Enu mengaku mencintai wanita bernama Sri Endah, namun belum sempat dinikahi. Sang kekasih pergi untuk selama-lamanya. Nyari apa? Dalam video viral, Enu mengaku merupakan warga Bandung. Ia tinggal bersama kedua orang tua dan kakaknya di sebuah gang sempit di ujung Berung, Kota Bandung, Jawa Barat. Nggak punya. Di mata warga, sosok Enu seorang yang cerdas dan pintar. Bahkan di tempat tinggalnya, ia sempat menjadi ketua Karang Taruna. Enu kemudian pindah ke Cianjur setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Sekarang almarhum. Emang lahirnya mah di sini. Orang tuanya juga di sini. Di sini. Asli orang sini orang tuanya. Berapa bersaudara sih, Bu? 6 6 bersaudara. Tapi keluarganya sekarang gimana, Bu? pada pindah. Udah pada pindah. Berarti udah nggak berdomisili di sini. Iya, udah pada pindah. Setelah viral, warga kaget mendapatkan kabar Enu saat ini hidupnya memprihatinkan. Mereka prihatin dan berharap Enu bisa kembali hidup seperti dulu lagi. Tulis toh. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Di ITB. Jurusan? Enu Nugraha yang saat ini viral di YouTube ditemukan oleh YouTuber Sukaryo Adi Putra. Dan untuk mengetahui kisah Enu ini, kita sudah tersambung secara virtual dengan Bapak Sukaryo Adi Putra, pemilik akun YouTube Sinau Hurip. Assalamualaikum, selamat siang Mas Adi. Selamat siang Mbak Vina, Mbak Ana. Oke, baik Pak Adi, mungkin bisa diceritakan Pak, ini ceritanya bisa ketemu dengan Pak Enu, ceritanya seperti apa Pak? Waktu itu nih nggak sengaja ya, saya hari itu sebelumnya sudah ngurus ODGJ di daerah Sayung, Demak. Pas saya perjalanan pulang dari Demak ke Kudus, di jalan saya ketemu dia. Dia lagi duduk di pinggir jalan itu, saya deketin. Ternyata dia bawa mainan dari sampah-sampah seperti itu. Nah, terus saya ajak minggir. Nah, yang di dekat ini, ke tempat ini udah minggir dari jalan raya. Kemudian sambil saya bersihkan, seperti biasanya kalau saya ngurusi di jalanan, saya ngobrol dengan dia. Nah, mengaku nama Enu Nugraha, lulusan ITB 97 dengan IPK 297 ya, 297. Nah, sempat ya biasa seperti itulah, saya ngobrol dengan ODGJ di jalanan, kenapa, sudah berapa lama, kok bisa seperti ini. Nah, biasa seperti itu. Dan itu lokasinya di Jalan Lingkar Demak, Mbak Ana, Mbak Vina. Oke. Pak Adi, kalau misalnya dari jawaban Pak Enu sendiri atas pertanyaan-pertanyaan yang Pak Adi berikan, artinya ini beliau ini akalnya masih sehat ya? Relatif nyambung walaupun nge-lag, Mbak. Oke, lantas ditanyakankah kenapa kondisinya saat ini seperti ini ketika dia adalah seorang lulusan ITB tahun 97, artinya ini merupakan orang pintar loh?
Ya, saya juga kaget. Nah, sore itu karena saya yakin ini orang akan dikenali oleh keluarga atau minimal oleh teman-temannya. Saya buat story WA, Mbak. Saya buat story WA. Video belum tayang karena video tayang itu menunggu editnya beberapa hari kemudian. Saya buat story WA. Nah, story WA itulah kemudian menyebar sampai kepada keluarga alumni ITB. Di situ mereka mengenali, oh Mas Adi ini teman saya, Kelautan 97 gitu loh. Nah, malam itu juga saya langsung bergerak dengan teman-teman saya untuk mencari keberadaan dia, tapi sayang sampai sekarang beberapa kita cari tidak ketemu lagi ya dia Nugraha ini. Mhm. Oke. Waktu itu juga sempat berbincang-bincang dan disampaikan juga nggak oleh si Pak Nuh ini apa yang kemudian dia lakukan sehari-hari, terus kemudian sempat mengumpulkan barang-barang juga tadi sudah disebut. Iya, saya nanya ke dia hanya mengumpulkan mainan. Maka waktu ketemu itu dia memegang banyak sampah lah ya, tuh ada kayu, ada plastik, semua kayak semacam dirangkai gitu ya, semacam dirangkai. Nah, waktu saya tanya dia hanya mengumpulkan mainan saja. Cuman indikasi dia gangguan itu setelah video tayang sebetulnya banyak informasi yang masuk ke saya. Banyak tetangga yang cerita ke juga bahwa dia itu dulu betul kuliah di ITB, bahkan semasa kuliah itu sering ngajar tetangganya belajar matematika. Nah, setelah lulus, kabar yang saya terima dia itu pernah seneng Mbak dengan seorang dokter, tapi terhalang restu. Nah, gara-gara itulah kemudian dia terguncang jiwanya. Seperti itu sebagian informasi yang masuk ke saya. Sempat Overall kalau ngobrol masih relatif nyambung, walaupun tadi saya katakan rada nge-lag. Oke. Gitu Mbak. Pak Adi, sempat diceritakan nggak oleh Pak Nuh sendiri bahwa apa yang terjadi sebenarnya hingga hidup menggelandang seperti ini? Kalau itu lebih kepada apa ya? Saya bertanya sih ya, cuman kan biasanya gini, pengalaman kita ngurusi di jalanan itu banyak sekali stresor mereka itu adalah karena urusan asmara. Nah, waktu itu saya nanya, dulu pernah punya pacar enggak gitu loh. Dan dia bilang pernah punya, namanya siapa? Sri siapa? Sri Indah. Tapi dia bilang sudah almarhum kata dia. Nah, Sri Indah ini sampai sekarang belum terverifikasi, belum tervalidasi karena tidak ada informasi sedikit pun tentang Sri Indah ke kami, Mbak. Oke, belum ada validasi mengenai Sri Indah ini. Tapi ada nggak yang menghubungi juga Pak Adi, mungkin pihak keluarga ataupun tetangga ataupun yang lainnya yang memang berdekatan langsung dari Pak Enu semasa waktu dulu sebelum pada akhirnya seperti saat ini, Pak Adi? Oh banyak banget Mbak, banyak banget. Apalagi setelah videonya rame ya di media sosial ya, itu banyak banget yang menghubungi. Kalau awal sebelum video tayang yang kontak dengan saya itu Irfan Kusuma, itu teman dia satu angkatan di Kelautan ITB 97. Tapi setelah rame videonya banyak banget. Ada tetangga, teman SMA, bahkan beberapa saudaranya juga kontak saya, menanyakan keberadaan, menceritakan sejarahnya Nuh seperti apa gitu loh. Banyak banget yang nanya. Dan banyak yang aware juga, berharap secepatnya Nuh bisa pulang untuk bisa mendapatkan penanganan seharusnya lah. Karena jelas indikasinya dia memang gangguan jiwa kok. Oke, tapi cerita dari keluarganya sendiri ke Pak Adi seperti apa Pak? Dikatakan tadi mencari Pak Nuh sendiri kan? Kalau keluarga ceritanya minim banget. Yang konteks saya itu sepupunya yang siap menjemput kalau Nuh diketemukan kembali. Selebihnya tidak cerita macam-macam, saya juga tidak bertanya macam-macam karena mungkin di sana privasi keluarga yang harus saya hormati ya. Jadi saya tidak bertanya menelisik tentang Nuh seperti apa, cuma saya katakan nanti dikabari kalau Nuh ketemu lagi gitu. Kalau yang keluarga intinya kakaknya, saudaranya tidak ada yang kontak kok Mbak. Oke. Setelah viral, Pak Adi, kan tentunya banyak yang mencari Pak Nuh lagi, begitu ya, mengkontak Pak Adi sendiri. Dan Pak Adi juga tadi mengatakan sampai saat ini belum bertemu kembali dan ingin mencari sudah kembali. mencari Nah, juga. di tempat awal bertemu di Jalan Lingkar, betul ya Pak? Tadi Bapak katakan Di perbatasan Demak ya Pak? sempat melihat lagi? Di Jalan Lingkar Demak ketemunya. Jadi siang itu kan saya bersihkan dia, saya mandikan di pom bensin Lingkar Demak. Saya ganti bajunya dengan, karena ini tayangan ini baju terakhir saya berikan ke dia, pakai kaos hitam ada logo Sinau Urip, pakai sarung, pakai topi, pakai celana. Nah,
karena sekitar habis maghrib terkonfirmasi oleh teman-temannya bahwa itu Nuh Nugraha betul kelautan 97. Malam itu juga saya bergerak mencari kembali, Mbak, dengan anak saya tuh menyusuri jalan naik motor, nggak ketemu. Beberapa hari kita cari sekitar-sekitar itu nggak ketemu, sampai kemudian kan saya sering mengabarkan lewat media sosial Sinau Urip. Ada beberapa, terakhir ada kabar di Penawangan. Cuman yang mengabari di Penawangan itu udah telat, udah 3 hari gitu loh. Oke. Pak Adi, ini Nah, kan pas saya cek ke Penawangan itu wilayah Gerobokan, berdekatan dengan Demak. Tetapi kalau dari informasi-informasi yang masuk, rutenya dia jalannya muter melingkar. Sepertinya begitu. Oke, Pak Adi, ini sudah pernah kembali lagi mencari Pak Nuh dengan posisi yang memakai kaos hitam ini, Pak. Dan nampaknya cukup berbeda dengan video yang YouTube Pak Adi bagikan, yang posisinya rambutnya masih berantakan. Nah, ini posisi rambutnya dan pakaiannya juga sudah bersih dan juga rapi. Ini memang Pak Adi kah dan teman-teman yang lain yang kemudian berinisiatif untuk memberikan pakaian rapih dan lainnya kepada Pak Nuh? Oh iya, itu saya, Mbak. Jadi gini, Sinau Urip itu biasa mengurus mudik gizi jalanan dan memfasilitasi kepulangan. Bahkan per hari ini sudah sekitar 220 mudik gizi jalanan yang kita bantu pulang ke rumah. Nah, salah satunya Nuh. Jadi gini, kalau kita ketemu mudik gizi jalanan, kita bersihkan, kita potong kuku, potong rambut, kita mandikan, kita ganti baju. Nah, biasanya baju yang kita pakaikan itu ada logo Sinau Urip biar lebih mudah mengenali kalau nantinya dikenali di jalan. Itu, Mbak. Nah, sama dengan Nuh, terakhir itu saya pakaikan kaos logo Sinau Urip warna hitam itu, kasih topi. Beda banget memang penampilannya waktu dia kotor dan bersih, beda banget. Oke. Pak Adi, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat ketika nanti menemukan mungkin Pak Nuh kembali, karena Pak Adi juga tadi mengatakan masih mencari pihak keluarganya ya? Betul. Ya, buat seluruh warga negara Indonesia dimanapun Anda berada, yang mengetahui keberadaan Nuh Nugraha, tolong kabarkan kami ya, channel YouTube Sinau Urip atau fanpage Sinau Urip. Di situ ada nomor kontak saya ada. Kabarkan kita secepatnya agar kita bisa menjemput dan memfasilitasi kepulangan dia. Entah nanti kita antarkan ke Cianjur, ke Bandung atau kemana, yang penting ketemu dulu. Sekali lagi, mohon bantuannya buat teman-teman warga negara Indonesia. Jika melihat Nuh Nugraha, kabari kita secepatnya. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Adi, mudah-mudahan Pak Nuh ini bisa segera ditemukan dan kemudian ini dalam kondisi sehat walafiat pada saat ditemukan. Terima kasih banyak Pak Adi, selamat siang. Amin, amin.